Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik seperti market hari ini. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini dekar harga saham gabungan lebih cenderung menguat Pak Wafi, dan tadi pun secara intraday mencoba mendekati ke level 7.800-an dan sempat juga bergerak di zona merah. Namun posisi saat ini masih menguat, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Seperti apa analisis Anda perdagangan di awal pekan untuk indeks harga saham gabungan? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan ya. Yang pertama dari sisi kenaikan IHSG, memang betul seperti yang Pak David bilang, sepertinya untuk kenaikan IHSG untuk saat ini sudah cukup terbatas. Hal ini disebabkan kalau kita berkaca ke belakang, sebenarnya IHSG kan sudah naik kurang lebih sekitar 6 hari berturut-turut tanpa pernah melakukan koreksi satu hari pun. Sehingga kenaikan hari ini lebih cenderung terbatas dan mungkin digunakan oleh sebagian investor untuk melakukan take profit terlebih dahulu, itu secara teknikal. Dan kalau kita lihat secara katalis, sebenarnya masih mendorong kenaikan ini salah satunya tentu adalah pasca pelantikan Presiden Prabowo ya, dan juga dengan kabinet barunya yang sedikit banyak mengurangi risiko uncertainty dari market yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Memang kalau kita lihat di awal perdagangan IHSG sempat berada di teritori negatif. Saya rasa memang investor juga masih mencerna berita dari penurunan loan prime rate-nya dari Bank of China ya, di mana Bank of China kemudian menurunkan tingkat suku bunganya lebih rendah dibanding atau lebih dalam dibandingkan dari perkiraan konsensus market. Jadi itu beberapa hal yang terjadi dalam hari ini, dan kami melihat memang katalis positif ke depannya masih bisa berlanjut untuk IHSG, meskipun untuk jangka pendek saat ini sepertinya IHSG perlu untuk melakukan koreksi terlebih dahulu. Support dan resistennya Pak Wafi untuk indeks harga saham gabungan dan paling tidak sepekan ke depan arahnya akan kemana? Ya, untuk level supportnya sendiri, saya melihat level support di 7.650 masih merupakan level support atau koreksi yang cukup wajar untuk IHSG. Sementara untuk level resistance-nya untuk 1 minggu ke depan, saya melihat level kita di 7.850 sampai mendekati level 7.900, itu akan menjadi level resistance terdekat berikutnya bagi IHSG. Baik, jangka menengah arahnya kemana? Untuk jangka menengah memang kami sendiri masih melihat secara valuasi kelihatannya untuk IHSG sampai dengan akhir tahun akan berada di sekitar level 7.800 seperti di level saat ini, mengingat kalau kita lihat valuasinya IHSG untuk saat ini pun bisa dibilang tidak lagi relatif murah ya, dengan valuasi hampir 15 kali price to earning ratio. Baik, Pak Wafi, seperti apa Anda melihatnya posisi dari pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Tampaknya ini juga memberikan beberapa efek Pak, terutama terhadap beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia. Hari ini sektor teknologi mengalami penguatan yang cukup signifikan dan memimpin dari sisi pergerakan sektoral di sesi, terutama di sesi pertama siang tadi Pak Wafi. Ada WIRG Pak, ada juga WIFI dalam keterangannya ini terafiliasi kepada pendukung Capres dan Cawapres terpilih ini. Bagaimana analisis Anda terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin kita bisa kaitkan. Faktor yang pertama seperti yang Pak David bilang, memang kalau kita lihat ada afiliasi atau keterkaitan juga dengan Capres atau Pak Prabowo presiden terpilih kita ya. Namun kalau kita lihat secara fundamental dan sentimen momentum, sebenarnya cukup wajar jika sektor teknologi mengalami kenaikan, karena memang sektor teknologi kan merupakan sektor yang cukup cyclical dan secara nature-nya memang akan diuntungkan oleh penurunan suku bunga yang kelihatannya masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ini, bahkan akan berpotensi dilanjutkan di tahun depan. Baik, langsung saja kita ke saham WIFI. Pak Wafi, hari ini melaju kencang di 18,54%. Sebenarnya tadi juga saya sudah melakukan riset kecil-kecilan nih Pak Wafi, di mana dirangkum dari berbagai sumber. Ini WIFI ini
melakukan kerjasama dengan Hasim Joyo Hadikusumo, kebetulan adik dari presiden terpilih ini Pak. Bagaimana nih, terutama dari sisi teknikal mungkin Pak Wafi, 422, 18,54%? Iya, kalau kita lihat level sekarang di 422 sebenarnya sudah relatif cukup tinggi ya, dan beberapa indikator juga sudah masuk ke area jenuh beli. Secara tren memang WIFI ini masih masuk dalam fase bullish, namun koreksi sampai dengan level 360 ini akan merupakan koreksi yang cukup wajar. Jadi mungkin lebih berhati-hati lagi bagi yang mungkin baru berencana untuk masuk ke WIFI, sebaiknya menunggu di sekitar level 360. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini ada di level 440, dan jika mampu ditembus maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai dengan level 470. Baik, secara 6 bulan terakhir naiknya sudah cukup signifikan Pak, di 217, year to date di 174. Kinerja juga kalau tidak salah juga cukup bagus kemarin untuk kinerja terakhir. Bagaimana Anda melihat prospek WIFI ke depannya di luar dari momentum ini sebenarnya Pak? Iya, secara bisnis sebenarnya cukup positif ya dari sisi performa, di mana kalau kita lihat untuk WIFI sendiri kan baru saja mendapatkan kontrak pengembangan jaringan nirkabel ya di sekitar Pulau Jawa ya, yang awalnya mengikuti dari jalur kereta cepat dari Jakarta Bandung, kemudian dikembangkan lagi jadi seluruh Pulau Jawa, dan ini akan menambah performa dari sisi pendapatan ya, walaupun mungkin kalau kita lihat dengan kenaikan harga saham yang sudah cukup signifikan saat ini, mungkin akan membuat performa positif yang nanti akan dicatat di kuartal keempat secara valuasi mungkin terlihat cukup wajar ya, jadi hanya mengejar kenaikan harga saham yang sudah cukup tinggi saat ini. Baik, dari WIFI kita beralih ke WIRG Pak. Ya, untuk WIRG sendiri memang dengan pola pergerakan yang kurang lebih sama prediksi dengan WIFI. Secara tren sudah masuk ke dalam fase bullish, namun mengingat kenaikan hari ini cukup tinggi di 21,74%, saya rasa koreksi bisa terjadi sampai dengan level sekitar 130. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kalau mau entry di sekitar itu, dengan resistance terdekat saat ini ada di 150 yang jika ditembus maka berpotensi melanjutkan kenaikan sampai dengan level 180. Baik, didukung dari sisi volume tidak Pak penguatan signifikan WIRG hari ini? Iya, volume cukup signifikan, sangat signifikan sekali, mungkin tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata transaksi volume harian ya, yang sebenarnya membuat saya agak khawatir potensi terjadinya profit taking keesokan hari pada itu. Baik, penutupan hari ini di 140 menguat di 21,74%. Kita beralih ke emiten teknologi lainnya Pak, ada MTEK ini, Elang Mahkota, hari ini juga naik cukup signifikan. Tidak terafiliasi sebenarnya, tapi emiten ini secara teknikal bagaimana Anda melihat posisinya? Apakah memang ikut terkerek dalam hal ini untuk MTEK Pak? Iya, kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini sudah konfirmasi breakout resistance MA200-nya pada kita untuk MTEK yang mengkonfirmasi awal fase bullish-nya. Namun dua hal, yang pertama adalah biasanya memang setelah terjadinya akan terjadi pullback terlebih dahulu, dan yang kedua adalah mengingat kenaikan hari ini juga sudah cukup signifikan, 15,3% kenaikan yang membuat saham ini rawan terjadi profit taking terlebih dahulu koreksi sampai dengan level 475 merupakan level koreksi yang cukup wajar dengan resistance terdekat saat ini di 525. Baik. Di luar dari penguatan saham-saham teknologi, Pak Wafi, hari ini barang baku juga ikut mengalami penguatan Pak, terutama dari emiten-emiten produsen emas ini. Meskipun bervariasi, ada yang memang murni fokus ke emas, ataupun juga ada beberapa emiten lainnya yang melakukan diversifikasi kepada komoditas lain. Bagaimana Anda melihat posisi ini, terutama untuk outlook harga emas terlebih dahulu, Pak Wafi, apakah memang ada kemungkinan untuk ke level 3.000 nantinya? Ya, memang kalau kita lihat dengan kenaikan harga emas yang sudah cukup signifikan, saya melihat potensi kenaikan harga emas untuk saat ini sepertinya sudah cukup terbatas ya. Kami sendiri memperkirakan untuk tahun ini kelihatannya level resistance harga emas akan berada di sekitar 2.800 sampai dengan 2.900 per troy ounce. Dan memang kami melihat ada potensi penurunan dari harga emas seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi ke depan ya Pak David. Baik. Oke,
Kita ulas untuk Antam terlebih dahulu Pak Wafi sebelum kita update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. 16.90 penutupan, tadi sempat ke 1.700-an Pak Wafi. Cukup menarik ketika harga komoditas emas sudah mengalami new all time high beberapa kali dan beberapa waktu terakhir, tapi responnya terhadap Antam tidak terlalu cukup signifikan, Pak. Analisis Anda untuk Antam? Untuk Antam memang kalau kita lihat secara fundamental tidak pure emas ya, di dalamnya mungkin ada nikel ya, yang kalau kita lihat secara harga komoditas juga agak sedikit terlambat juga atau lagging ya dibandingkan komoditi emas lainnya, dan itu juga tercermin juga dalam performa harga sahamnya Antam. Dan memang kalau kita lihat untuk posisi harga saat ini di 16.90, sebenarnya Antam sudah mengkonfirmasi fase bullish-nya nih pada David. Walaupun kalau kita membaca pergerakan intraday yang tadi sempat ke level tertingginya di 1765, kelihatannya masih ada potensi koreksi terlebih dahulu untuk Antam, paling tidak sampai dengan ke level 1620 sebelum kembali lagi menguji level resistensinya di 1800. Oke, saham Antam hari ini juga menguat signifikan seiring dengan penguatan harga komoditas emas yang kembali menembus level tertinggi. Tapi lagi-lagi ini bergantung kepada sisi sektor usaha, ada yang melakukan diversifikasi ataupun ada yang memang pure atau fokus di emas saja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ditutup menguat tipis di 0,16% di level 7.702,596. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.760,191, sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.795,087 dan level terendah di 7.739,887. Langsung saja kita akan coba lihat ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Di mana MNC 36 menguat di 0,18%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,18%, dan LQ45 menguat tipis di 0,04%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Teknologi memimpin penguatan di 1,86%, properti juga menguat di 1,15%, konsumsi primer melemah di 0,50%, kesehatan juga melemah di 0,42%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Ada Astra International menguat ke 5.100, PANI juga hari ini sempat menembus ke level new all time high-nya, ditutup di 15.600, Antam baru saja kita ulas di 16.90, PSAB hari ini juga melaju kencang di Rp410 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, pemirsa. MLPL tertekan ke 157, Brand posisinya menguat ke 7.025, LPKR tertekan maksud kami di 131, SMGR juga melemah usai naik tinggi, ditutup melemah di Rp4.410 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kami akan segera kembali.